warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaby Pitaloka dari kelas 1211 akuntansi 1. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada hari akhir. Langsung kita simak saja videonya. Iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian. Kematian hanya akhir masa ujian di dunia. Makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari pembalasan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Hari kiamat yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surat Al-Mutahanah ayat 3. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Pengertian hari kiamat menurut Al-Quran dan menurut teori ilmu alam. Menurut Al-Quran, pertama, kiamat sugroh atau kiamat kecil. Menurut bahasa, kiamat sugroh adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Adapun pengertian istilahnya adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kiamat kubroh atau kiamat besar. Menurut pengertian istilah, kiamat kubroh adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur lebur alam semesta secara total dan serentak. Perhatikan pada kandungan isi Quran Surat At-Takwir ayat 1, 2, 3, 6, dan 11. Melalui ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat menjadi peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat, menggetarkan serta menakutkan. Pada hari kiamat kubro ini, insya Allah, seluruh umat Islam yang beriman telah Allah wafatkan terlebih dahulu, jadi tidak akan mengalami kiamat kubro. Hari kiamat menurut teori Yang ilmu pertama, alam. menurut teori fisika, yaitu sekitar 150 juta kilometer jauhnya letak matahari dari bumi, tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Luas permukaannya 616 kali 1010 km sama dengan 160 juta kilometer. Sementara garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer. Nanti pancaran sinar matahari tidak nampak atau muncul sinarnya karena tenaga atau sinarnya sudah habis. Niscaya tidak ada angin dan awan yang akibatnya hujan tidak akan turun. Selanjutnya terjadi kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi karena gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik laksana tsunami, akhirnya hancurlah bumi. Kedua, menurut teori geologi, ekstensi bumi terjadi dari gas yang berputar. Jika daya berputarnya hilang atau diam, gas itu menjadi dingin. Akibatnya, gas yang berat mengendap ke bawah, sementara yang ringan berada di atas. Jika peristiwa ini terjadi lama sekali atau evolusi, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Akibat selanjutnya, bagian tengah masih panas, zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari. Akibatnya, putaran bumi semakin cepat dan mengalami nasib seperti meteor menyala. Akibatnya, kehancuran menjadi hal yang mutlak terjadi.
periode akhir. Pertama, Yaumul Ba'ats. Proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur atau alam barzakh. Peristiwa ini terjadi setelah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia. Perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa taala berikut yang artinya, pada hari ini mereka semuanya dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberikannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menghitung semua amalan perbuatan itu meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala maaf menyaksikan segala sesuatu. Quran surat Al-Mujadalah ayat 6. Kedua, Yaumul Hars atau alam mahsyar adalah proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya atau alam barzakh. Lalu seluruh manusia mengikuti dikumpulkan menuju semua tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Ketiga, Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Allah memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik itu amal baik maupun amal buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab atau diperhitungkan dengan sangat teliti. Dalam perhitungan ini, lalu dilakukan proses penimbangan amal atau mizan. Saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun dizolimi. Hal ini dapat dikaji dalam prosesnya, yaitu saat amal setiap manusia dihitung, anggota tubuhnya menjadi saksi. 4. Asyirat, itu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asyirat ini tergantung pada amal perbuatan setiap manusia, termasuk hasil pertimbangan yang diperoleh. 5. Yaumul Fas dan Yaumul Zalzal adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tahukah kamu apa hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Quran surat Al-Musallah ayat 14 sampai 15. Tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dan perilaku sehari-hari. 1. Beriman pada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. 2. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu sangat tidak ada artinya kalau bukan karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia sangat tidak pantas bersikap takabur. 3. Mempercayai akan datangnya hari akhir membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apapun yang diperbuat akan dipikirkan terlebih dahulu sesuai atau tidak dengan norma-norma agama. 4. Mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal sholih meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. 5. Tumbuhnya perilaku akhlakul karimah seperti mawas diri, yaitu suatu sikap bertanya tentang kekurangan yang terdapat pada diri mengenai ibadah yang dilakukan. Sikap semangat untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi akhirat. Ikhlas dalam berbuat yang didasarkan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 1. Membiasakan hidup berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Tidak menunda-nunda amal salih karena waktu tidak pernah terulang kembali. 3. Segera bertaubat apabila perbuatan salah atau dosa sebelum ajal tiba. 4. Menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kekayaan, kekuasaan, ketampanan, kecantikan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. 5. Mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam agar tidak mendapat ajab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. Hikmah beriman kepada hari akhir. Pertama, sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal soleh di dunia sebagai bekal menuju alam akhirat. Kedua, mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya karena sekecil apapun yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. 3. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya dan untuk mendapatkan surga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.